Shalom, selamat malam. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Puji Tuhan, bertemu dengan saudara seiman dari TV Laskar Kristus. Satu alumni, satu pulau, kami bertemu di pulau yang lain. Bagaimana Ya, kabar? puji Tuhan, kabar baik dan luar biasa ya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat yang terus menyertai dan memberkati hidup kita Amin. dalam keseharian kita. Jadi, saya dari Aceh, beliau dari Pulau Nias, Siap. yang satu dari ujung Sumatera, satu lagi dari pinggiran Sumatera. Ketemunya di Pulau Orang dalam kasih Kristus, bukan para pria Kristen adalah Mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan Bapa Surgawi. amin. Dan kesibukan pria di sana adalah tegak 70 tahun. Tapi itu hanya halusinasi ya, kita nggak usah ikut-ikuti. Nanti kalau dibicarain, disenggol, nanti ada bunyi. Karena, Halo, tutup pintu. karena gini, sistemnya gini. Anda bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, Anda laporin. Jadi lebih baik jangan disenggol. Betul. Nanti baperan, nangis, masuk penjara. Ya. Nah, topik yang menarik gini, bro. Ya. Kita kan perhatikan beberapa waktu yang lalu itu di Sukabumi, kita nggak bisa jelaskan juga ini manusia atau monyet ya. Karena karena gini saudara, kalau manusia nggak mungkin gangguin manusia beribadah kan. Betul. Cuma kalau monyet ya wajar, namanya juga Wajar. kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, kita nggak tahu ya di Sukabumi ini sebenarnya ini pelakunya monyet atau manusia ya. Karena begini saudara, kalau monyet wajar mengganggu orang lain di beribadah karena namanya juga monyet, nggak ada akal, Iya. punya otak tapi akal nggak punya, namanya juga hewan. Tapi kalau manusia kan nggak mungkin lah itu jenis manusia ya. Nah, tanggapan bro sendiri bagaimana itu dengan kelakuan monyet-monyet yang merusak tempat orang itu? Ya, kalau menurut saya sih itu tanggapan saya bahwa itu sesuatu hal yang sangat tidak manusiawi ya, karena kita bisa sama manusia ini. Iya. Makanya tadi kalau bilang monyet ya suka ganggu memang kan. Iya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ini orang sedang memuji memuliakan Tuhannya gitu loh, beribadah kepada Tuhannya ini menjadi orang lain terusik karena itu. Ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali menurut saya ya. Jadi perlu dilihat ini mereka ini dapat ajaran apa ini sebenarnya ya, konsep mereka sebagai orang-orang yang berada di di negara Pancasila ini seperti apa sih, sampai mereka itu terganggu. Jadi menurut saya ini hal yang tidak bisa dibiarin sih ya, jadi harus di proses hukum bila perlu gitu ya. Tapi ya proses hukumnya juga seperti apa, karena ini kita lihat isu-isu terlalu. Kita sambil ngopi biar nggak tegang. Silakan. Karena ini obrolannya tentang monyet. Betul. Monyet ini suka ganggu emang. Ya, jadi ini memang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jika hal ini dibiarkan, maka nilai toleransi ya, di negara kita ini akan semakin semakin memudar dan ya bisa hancur ya, untuk masa depan negara kita ini. Tapi kalau kita berbicara mengenai toleransi, sebenarnya itu lebih kepada telur asin atau toleransi. Karena kalau toleransi harusnya kan menghormati hak-hak orang lain. Betul. Menghormati hak-hak kelompok lain. Betul. Lagi mereka kan ibadahnya di rumah, di villa pribadi, Ya. bukan di jalanan ya, kayak kelompok-kelompok beda kan. Ya. Karena ada kelompok tertentu kan ibadahnya di jalanan. Kalau kelompok-kelompok tertentu kan ibadahnya di jalanan, itu ya kita maklumin lah ya. Kalau terganggu mobil Ya, boleh. betul. Tapi kalau di rumah kan, Apa masalahnya? di rumah kan itu kita punya peraturan masing-masing. Mau ibadah di kamar tidur, mau ibadah di ruang tamu, mau di teras ya, rumah properti pribadi ya. Betul. Tetapi menariknya gini, yang saya perhatikan menariknya gini. Ini kan orang mengganggu orang lain beribadah, berkelompok. Yang menariknya gini, udah ganggu orang beribadah, berkelompok, tiba-tiba bikin klarifikasinya begini. Tolong ya, jangan dibawa ke ranah hukum. Enak sekali ya saudara. Itu villa orang udah hancur, mobilnya udah baret-baret. Iya, betul. Terus anak-anak muda di sana udah trauma. Betul. Enak sekali dengan gampangnya saudara berkata diselesaikan kekeluargaan. Punya modal enggak? Iya, betul ya. Jadi memang ini sangat miris sekali ya, apalagi dengan isu bahwa mereka ini akan ditangguhkannya atau ditangguhkan oleh siapa nih? Menteri Kemenkumham. Jadi ini sangat berbahaya sekali sebenarnya ya. Jadi kalau seandainya dilihat gini, kalau pendapat saya begini, kalau memang Kementerian Hak Asasi Manusia ini menganggap bahwa orang-orang yang pelaku intoleran ini harus diberikan hati, harus dibantu dan segala macam.
saya kira mungkin orang-orang itu yang melakukan pelecehan, ya kan? Iya, yang perampok juga harus dikasih. perampok harus itu juga ya. Begal juga itu kan Begal juga kan itu Ya, hak harus- asasi manusia juga. harus kita kasihi semuanya. Harus dikasih semua. Tapi masalahnya letak keadilannya di mana kalau mereka dikasih. Betul. Nah, menurut saya gini, ketika mereka sudah merusak rumah orang, seharusnya mereka sambil ngopi biar nggak tegang. Karena ini Betul. obrolannya mengenai monyet. Monyet itu memang menguras tenaga dan pikiran dalam pembicaraan. Nah, menurut saya gini, ketika saudara melakukan sesuatu di properti orang, saudara harus bangku mempertanggungjawabkan Betul. biaya kerusakannya bagaimana, terus Ya. mental orang yang terganggu bagaimana. Ya. Dan yang lucunya, ketika mereka klarifikasi, mereka bilang apa? Jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Enak sekali. Terus yang lebih lucunya lagi, sudah RT-nya klarifikasinya aneh. Tiba-tiba, lebih anehnya lagi, Gubernur Jawa Barat klarifikasinya apa? Seolah-olah ada kerusakan. Ini Pak Gubernur, bukan seolah-olah lagi, Pak. ini Pak Gubernur, mohon ya. Itu moncong itu coba ya, lidahnya itu dikerik dikit. Itu bukan seolah-olah, tapi memang beneran rusak. Mobil dari pabrik nggak mungkin lecet-lecet baret. Terus salib Ya. itu di atas dinding, di Biasanya mana? di dinding. Di atas dinding, Betul. bukan di bawah dinding. Itu tiba-tiba ada di bawah, Iya. tentu dijatuhi, Dan itu dijadikan untuk memecahkan kaca lagi. digunakan ya. Iya, untuk merusak kaca rumah seperti Iya. itu ya. Belum lagi ketika diseret di Ya. salah satu stasiun TV beritanya itu bisa apa? Kayu. Ya memang kayu, tapi itu salib. Jadi tolong ya, jangan dipelintir. Kami juga bisa mempelintir lambang itu, bintang bulan itu ya. Tapi Ya. tapi kami nggak berani, nanti takutnya gini. Iya. Karena ya ingat ya, kita hidup di negara yang hukumnya kuat, tapi kalau minoritas bertanya tentu dilaporin ya. Iya, itu penistaan. Kalau kita bertanya, itu penistaan ya. Ini yang kemudian harus kita hati-hati ya. Ya, karena prinsipnya gini, kalau Zakir Naik ngomongin Alkitab itu dakwah. Dakwah. Tapi kalau saya atau saudara saya ngomongin Al-Quran itu Ya. penistaan. Betul, betul. Mau ngomongnya benar tetap penistaan. Pokoknya penistaan karena prinsip di Indonesia itu gini, oten bernafas pun salah. Ya, jadi kasus yang di Sukabumi menurut saya itu moralitas manusia nggak cocok sih. Makanya Betul. saya bilang itu kasusnya kasus monyet. Karena kalau dibilang itu manusia, nggak ada manusia yang mampu mencoba mengganggu orang lain sedemikian rupa. Betul. Tentu itu kasusnya kasus monyet. Betul. Belum lagi dalam berjalannya kasus, pelakunya sekampung, penahanannya cuma 7 orang. Iya, 7 orang. Isunya ada tambah satu lagi ya. Ada 8. Ya 8, tapi kan masa sekampung cuma 8 pria. Betul. Itu kalau kita lihat di videonya, Mungkin otak ya. Mungkin barangkali yang 8 orang ini otak monyetnya barangkali. tapi kalau bagi saya semuanya monyet sih. Yang di situ mau ibu-ibunya, laki-lakinya, orang tua, apalagi yang udah tua, rebut tanah. Aduh. Bukannya mikir kapan matinya ya, mamatinya. Ini malah ikut-ikutan jadi monyet. Jadi please deh untuk monyet-monyet segera bertobat ya. Ya, betul ya. Apalagi kita berada di negara yang merupakan negara hukum. Ya, Yang harusnya kita jaga ya nilai-nilai toleransinya kita benar. satu dengan yang lainnya. Jadi ini sangat miris sekali lah kalau ini dibiarkan ya. Apalagi kalau sampai mereka ini tidak dihukum ya. Benar. Karena isu yang terbaru yang saya dengar itu istri-istri para pelaku ini ya, para penjahat ini loh, penjahat datang ke gubernur. Itu kita lanjut di gitu ya. sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya kita akan bahas itu ya, teman. Itu menarik juga karena begini, cuman di Indonesia pelaku kriminal itu dapat subsidi. Kita simak, kita bincang-bincang di part selanjutnya ya. Part selanjutnya. Biar kami nggak cepat bubar. Betul. Sekian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mengasihi saudara semuanya, tetap teguh dalam iman walaupun Amin. penderitaan setiap hari terjadi bagi kita. Ingat, Karena memang gini bang, dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3, Yesus katakan bahwa pada akhirnya kamu itu akan dikucikkan, ya, kamu akan dibenci oleh semua orang, ya. Bahkan ada saatnya kamu akan dibunuh, dan orang yang melakukannya menyangka sedang berbuat bakti bagi Tuhannya. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Tuhan Yesus. benar. Ya. Sangat disayangkan. Mereka melakukan kejahatan dan mereka anggap itu kemuliaan untuk Tuhan Kemuliaan mereka. untuk Tuhan mereka. Padahal dalam perjanjian lama hanya Baal yang mengajarkan hal demikian, Betul. bukan Bapak Yahweh. Jadi Ya. harap maklum dan kiranya saudara semua tetap teguh dalam iman. Amin. Yesua berkati kita. Shalom. Salam.